mata merah, itu ngeliatin saya terus gitu. Ngeliatin saya waktu itu bener-bener, jadi nggak bisa gerak, nggak bisa nggak langsung ngibrit lari gitu, nggak bisa jalan aja, kayaknya berat gitu kan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Berbeli apa? Enggak kesandung. Kesandung. Soalnya kita seringnya di Lorong Misteri aja langsung ya. Bang Heri, ini 1001 kisah ya. Oke, langsung aja Bang. Nah, sekarang Lorong Misteri tayang sehari dua kali. Sehari Jam jam berapa Bang? Itu di jam 3 sore. Sama jam 9 malam. 9 Nah, ya malam. kan? Pas tuh jamnya tuh garis ya. Iya, Di ujung ya pokoknya di Horizontal. setiap 6 jam gitu ya. Iya, jeda 6 jam. Jeda 6 jam ya para pemirsa. Oke, kita sekarang masih bersama narasumber Iya. yang banyak sekali kisah Iya. beliau ini ya. Nanti kita simak, siapa tahu banyak pelajaran yang bisa kita petik Iya. dari kisah tersebut. Oke. Seperti sebelumnya kan Bang Heri ya, dari mimpi Om Cecep, dari kisahnya yang lalu-lalu kan. Apalah saya lupa. Oke. Assalamualaikum Om Cecep, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Jadi Sekarang kita ini berkisah saya lagi nih. mungkin kemarin nyeritain masalah mimpi itu gitu ya. Kemarin gitu ya. Kemarin. Karena ini episode kemarin ya. Iya, Episode ini ya, episode Iya. selanjutnya nih. Nah, kita santai aja dulu ya, ngerokok dulu lah. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Pemirsa, Jadi biar ini biar relax. Relax. Jadi Om Cecep biar berceritanya juga relax, nggak tegang dan nggak ini ya. Nggak pusing. Menyampaikannya Iya, enak. enak gitu ya. nah ini saya juga habis mancing. Masih ya Om Cecep ini. Aduh, mantap. Dapat sih dua biji. Dua ekor ikan. Iya. Ikan apa itu, Om? Kan biasalah yang umumnya mujair. Mujair. Boy, Mujaya. Mujair. Jadi ini saya masih punya cerita horor juga ya. Wah, ini sekarang cerita horor nih, Horor, pemirsa. Jadi saya itu kenapa semasa ya maksudnya dalam hidup saya gitu ya, banyak sekali nemuin yang disebut Janggal-janggal gitu ya. yang janggal-janggal ya, istilahnya kayak setan-setan lah ya, Setan gitu ya. atau wangsit atau yang gitu yang seperti berkaitan itu. dengan ilmu gaib-gaib gitu ya. Masalahnya saya juga nggak tahu istilahnya saya itu kenapa seperti itu. Saya juga nggak tahu, tapi saya nikmatin aja hidup ini gitu ya. Istilahnya mau ketemu setan kek, mau ketemu, yang penting misalnya sayanya sehat. Gitu aja. Jadi waktu itu saya sebelum pindah ke sini, Suara apa itu? Jajan. tukang somai. Oke, lanjut. Sebelum Jadi- pindah ke sini Om ya. sebelum pindah ke sini, tahun lupa ya saya juga tahunnya berapa, nggak tahu. Itu masih di daerah Pasir Nangka. Bisa nangka ya. Ya, daerah Pasir Nangka, pinggir jalan ya. Itu saya tinggal di, ya disebut rumah ya bukan, ya disebutnya apa, kayak macam ruko, Kios atau ruko gitu ya. kios atau ruko. Cuman karena kiosnya itu udah kosong, ya saya tempatin daripada saya ngontrak melulu Iya, gitu. betul. Itu punya mertua saya ya. Mertua. Itu selama ya istilahnya tinggal di situ itu, sayanya menemukan ya maksudnya ngelihat banyak yang janggal-janggal, yang serem-serem gitu? lah, penampakan itu.
bahkan itu penampakan itu istilahnya apa ya, kayak macam ya kalau suara-suara sih udah sering. Udah sering ya kedenger ya. Itu yang paling luar biasa itu penampakannya gitu. Jadi ini cerita dari awalnya apa gimana ini? Boleh dari awalnya. Misal Om lagi tidur atau pukul berapa? Oh gitu ya. Ini enggak maksudnya dari awal ya. Misalnya itu kan waktu itu Baru pindah apa gimana gitu ke situ? enggak, Udah udah lama mungkin. Ya. udah di situ. Udah bertahun-tahun. Kita kan di situ cuman setahun doang. Oh, Om dari mulai tinggal di situ apakah Kayaknya sih merasakan penampakan atau bagaimana? baru 3 bulan gitu ya. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan di situ. Baru 3 bulan di situ merasa penampakan, ada penampakan. Baru melihat penampakan di situ. Iya, 3 bulan itu. Soalnya kitanya ke sininya itu sering ya, waktu itu kan susah air. Oh, Di situ itu di Pasir Rangka itu. Karena mungkin pinggir jalan raya kali ya ya. enggak tahu Dan ya. banyak ini ya pabrik-pabrik ya. Jadi kesedot kali mungkin ya. Jadi nggak kebagian atau Mungkin ya. Nah, itu mertua saya itu kan punya ruko berapa blok gitu ya. Itu saya suruh nempatin di situ. Nah, dari situ saya udah dapat 3 bulan. Jadi waktu itu saya mau nyalain air. Nah, sedangkan kan pukul berapa malam itu? itu Malam ya? jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi kalau sore itu kan namanya air giliran sama kakak ipar saya yang di situ, kakak ipar sebelah sananya gitu. Jadi kakak ipar saya itu dia ngidupin jam 6 Jam 6 malam, Pak maghrib itu. Nah, masih ramai kan ya pinggir jalan. Iya, masih ramai ya, mungkin pakai selang. Jadi ya. ada bagian-bagiannya mungkin airnya. Iya, ganti-gantian, Jadwalnya ya, ada ganti-gantian. jadwalnya ya. Ganti-gantian. Nah, Soalnya susah dia air kan, sulit air. ini sih nyedot kayak sumur gitu. Umur. Jet pump ya? Ya Sanyo lah. Oh, sana ya. Bukan jet pump itu mah. Jadi sumur. Si mertua saya itu bikin sumur adanya di tengah ruko itu. Jadi rukonya itu emang nggak kepake, cuman buat garasi paling ya. Cuman mertua saya bikin sumur itu di situ. Jadi buat ya istilahnya buat inilah kebutuhan mandi apa nyuci, cuman air itu yang dipakai ya. emang apa airnya kuning ya, apa boleh buat ya, kita buat daripada nggak mandi nggak nyuci gitu ya, kita pakai aja lah, paling dikasih kaporit itu ya, yang buat ngebeningin itu ya. Kalau lagi gak punya duit udah biarin aja, ntar juga bening sendiri gitu. Biar mengendap ya. Biar mengendap. Saya waktu itu kan sendiri kaporit. Lumayan harganya daripada buat beli kaporit, mending buat beli oncom lah istilahnya. Ya, gitu. Nah, dari gitu jam 6 tuh kakak ipar saya nyalain. Udah tuh, kita mah enggak. Ya namanya udah biasa. Udah biasa. Jadi punya di kamar mandinya punya kolam masing-masing, itu pakai selang, tarik selang kita. Selangnya juga lumayan panjang, adalah bangsa 30 meter mah gitu dari sumur itu. Nah, udah gitu itu waktu itu saya malam apa ya, lupa saya kalau masalah malamnya ya, lupa salahnya. Nah, terus jadi kan kalau malam itu garasi kan ditutup. Kalau ya istilahnya jadi nggak ada lampu, nggak ada penerangan lampu lah. Oh, jadi di sumur itu nggak ada sama sekali sumber penerangan ya? Nggak ada, masalahnya apa ya, itu cuman buat garasi doang aja ya. Jadi digelapin sama kakak ipar saya itu gitu. Padahal posisi rukonya itu kan sebelahan sama yang saya tinggalin, yang garasi itu gitu. Itu sebelahan, cuman kalau kakak ipar saya kan ke selang berapa ruko gitu ya, 3 ruko, jadi agak jauh kalau ke kakak ipar saya dari sumur itu. Kalau ke saya mah deket. Nah, udah gitu udah tuh sayanya nggak tidur ya, namanya takut ketiduran gitu. Mana kebagian air ya? Takut nggak kebagian air buat besok. Mana anaknya masih kecil kan waktu itu, anak sayanya masih orok lah. Terus jam 1:30
1:30. Saya lihat jam, oh udah 1:30 nih gitu ya. Udah tuh saya siap-siap mau ngebuka rolling gitu ya. Buka rolling door-nya itu ya. Buka rolling door-nya gitu namanya. Di keadaan di jalan raya kan udah agak sepi lah. Sepi, jam 1:30 segitu mah ya. Jam 1:30 malam dulu kan sepi banget ya dibanding Iya, sekarang. Kalau dibanding yang sekarang. sekarang kan rame lah. Rame, kalau sekarang sih masih Sekarang ada aja rame. yang lewat. Kalau dulu mah sama sekali belum ada. Ya maksudnya Banget. jarang sekali gitu yang lewat. 1:30 mah. Heeh. Paling mentok-mentok jam 11 ya orang pulang pabrik gitu ya. Iya, benar. Terus udah gitu apa biasa tuh saya nyalain apa narik selang dulu. Karena Ya. udah rutinitas kali ya, setiap malam juga kayak gitu ya. Jadi ngerasa biasa ini mah Iya, biasa gitu udah ya. biasa. Maksudnya udah ini, udah seperti biasa kita namanya kebutuhan akhirnya. Nah malam itu kok ada rasa Yang takut berbeda. sayanya berbeda kok. Ada kecium. Hawa gitu, auranya gitu. Pertama saya buka rolling tuh keciumnya bau kembang. Gitu. Kembang wangi, kembang melati ya semacam apa. Iya kayak macam melati. Kok wangi amat, siapa yang pakai minyak nih gitu ya. Dilihat-lihat masa sih apa banyak yang istilahnya sampah numpuk begitu. Ada melatinya gitu kan. Ini menyengat banget masalahnya gitu ya. Kayak itu mah. Nah udah tuh saya nggak gimana lah. Yang penting saya mah dapat air aja pikirannya gitu. Dengan positive thinking aja ya. Terus tariklah selang sama saya, ngisi kolamnya. Itu yang anehnya itu biasanya airnya kuning, kok jernih. Jernih airnya. Nah itu yang saya aneh juga. Kok ini air kok jernih, biasanya mah kuning. Tadinya kuning gitu. Biasanya mah kuning, kalau keseharian itu kuning, malam itu kok jadi jernih. Oh, baru kali itu Bersih. tuh jernih gitu ya. Baru itu saya seneng dong gitu ya. Iya. Jernih nih gitu. Mungkin ada perubahan kali di dalam sumur gitu ya. Itu. Nah udah tuh penuh lah si Polanya itu di dalam kamar mandi. Udah tuh saya tarik selang. Ketika saya Rapi-rapi. ngerapihin selangnya, kan jadi si sumur itu kan kecil, posisinya cuman berapa, setengah meter kali setengah meter kali itu ya. Jadi saya itu di apa selangnya saya kesituin, itu nggak tahu dari mana gitu ya datangnya. Itu mah di belakang saya, Oh, persis di belakang. persis di belakang, mana posisi gelap sekali. Gelap banget ya. Saya lihat ya istilahnya saya Allahu Akbar gitu. Nengok om gitu. Iya nengok, kan mau menutup Pulang. rolling. Nengok, pas nengok, jadi jaraknya bangsa sekitar semeter dari mata saya itu, ya dari saya ya. Untung aja gak kecebur sumur itu. Enggak lah, jadi kalau itu mah, iya sih, Untungnya sebenarnya kan? untungnya. Gak kecebur sumur. Untungnya, jadi saya kagetnya luar biasa. Jadi saya ngelihat mata merah, Oh, sepasang pasang mata. mata merah itu. Mata doang. Apa ada Mata. wujudnya? Justru itu namanya Karena gelap, aja, karena nggak gelap ada kan. wujudnya. Jadi yang lebih mencolok, lebih dominan itu matanya ya, Mia. Matanya. Matanya. Merah. Nah, mata merah itu ngeliatin saya terus. Gitu, ngeliatin. Saya waktu itu bener-bener jadi nggak bisa gerak, nggak bisa Nggak langsung ngibrit lari gitu nggak? nggak bisa jalan aja, kayaknya berat gitu kaki. Gitu. Itu cerita mungkin waktu itu mah ya saya nggak tahu ya, namanya pertama ngeliat begituan. Udah matanya gede, merah pula. Jadi gimana saya terkesima gitu, mau ngelangkahin kaki aja Jadi nggak bengong bisa. aja dong. Jadi Bengong. bengong aja gitu. Kayak tersirap ya, kayak Mm-mm, kesirap jadi gitu. saya mau Hipnotis lah di- padahal mau kayak minta gitu. tolong itu nggak bisa ngucap, berat gitu. Yang saya aneh di situ, ya mungkin ada kali bangsa 5 menitan mas saya bengongnya itu ngelihat mata Kayak itu. terpaku gitu ya. Terpaku antara ya takut, yang Takut. sebenarnya mah takut beneran gitu. Terpaku terpesona gitu. Tapi sosok mata merah itu biasanya kayak genderuwo ya. Om Ya ya? nggak Oh, tahu itu ya, namanya nggak kelihatan wujudnya. Pokoknya mas saya mah mata ngelihat aja ya. mata, cuman cahayanya itu ke saya itu bener-bener kelihatan. Nggak sakit nggak itu? Bro? Kalau sakit sih enggak, cuman agak Nyala aja. nyala aja kelihatan. Jadi Kirain, kayak kayak semacam jadi seram gitu, si mata kayak itu patah. kayak
bola api kecil gitu. Jadi bentuknya mata, cuman di pinggir-pinggirnya itu kayak ada apinya gitu, kayak nyala gitu, kayak mancis ya. gimana sih, kayak air Antik panas ya, gitu, kelihatan ininya. Asapnya juga. Kayak apa ya? Kayak- Kayak jalan aspal kepanasan itu loh. Iya yang. Iya gitu, kayak ada itunya. Oh iya, kayak semacam Distorsi ya? Apa efek sih itu? efek apa lah ya? Efek panas Iya, ya. efek panas lah ya. Kayak gitu, jadi jalan gitu gini tuh muter gitu. Itu yang paling ini. Detail bener ya Om Cecep ya, buset. Masalahnya kan Sampai- kita iya di depan banget kali ya. ngomong namanya udah 5 menit ya. 5 menit 1 meter pula. Wih, luar biasa sekali nih Om Cecep nih. Iya, 1 meter itu pengalaman paling menakutkan dalam hidup saya, itu beneran itu. Pokoknya saya ya disebut nggak mau 2 kali ya nggak mau 2 kali lihat itu. Masalahnya seremnya beneran. Terus saya juga nggak bisa nyebut apa Allahu Zikir, Akbar, apa zikir nggak gitu. bisa. Mulut itu kayak Terkunci gitu. terkunci lah pokoknya semuanya. Selama 5 menit. Kayaknya sih 5 menitan, orang sayanya Lama gitu rasanya, agak lama. lama gitu. Ya Terus? orang istilahnya kadang-kadang dia gerak ke kanan, gerak ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Dianya gerak-gerak. Ya untungnya Itu. aja nggak kerasukan atau kecebur sumur itu sih ya. Iya, makanya Ini itu aja nggak kesurupan itu atau dan lain-lain gitu ya. nggak tahu itu mata apa gitu kan dari itu. Nah dari situ Ada acara lain ada itu ngomongin acara lain ada yang kayak gitu disensor lah. jadi apa? Nah udah gitu kan saya bengong, itunya nggak ada, baru Om sadar. iya saya teriak-teriak, orang-orang sampai pada bangun. Orang-orang siapa tuh tetangga? Tetangga pada bangun semua. Bahkan kakak ipar saya bangun, ada apa? Ada mata merah kata saya di sini. Gitu. Jedanya Itu lama. apa namanya? Gimana ya? Benar-benar takut gitu saya. Itu aja sih. Jadi nah pas udah di situ tuh saya minta ke kakak ipar saya, tolonglah nyalainnya jangan nyampe tengah malam begitu, jam-jam 10 kayak gitu. Iya. Nah besoknya saya minta diterangin, ya alhamdulillah tuh dari semenjak kejadian itu nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada Jadi apa-apa lagi, karena udah terang ya? diterangin gitu Terangin, sama kita juga mertua udah saya. nggak pernah lewat tengah malam ya nyalain Nah, air ya. udah di situ. Jadi sekarang itu di Pasir Nangka itu kenangan yang paling menyeramkan yaitu yang saya tinggal. Ini benar-benar Jadi- banyak sekali nih ya. Sekarang itu rukonya itu udah nggak ditempatin Om atau bagaimana kabar? Kalau rukonya sih yang menurut informasi saya saya dengar gitu, cuma soalnya kalau itu kan namanya punya mertua ya, saya Iya. nggak mau ikut campur. Iya. Yang katanya itu udah dijual gitu Hmm. sama orang lain. Tapi pas saya lihat ya emang sih bukan mertua lagi yang di situ. Jadi orang mertua beda tempatnya gitu. iya. Gitu ya. Jadi emang ada napak tilas. Iya, jadi ada historinya. pas saya Om, kalau dulu. kalau saya lewat ke situ itu saya ingatnya ke situ. Jadi gimana ya? Ingat mata merah lah ya. Ingat Ketika mata Om merah lewat, aja. lewat jalan lewat rumah yang pernah Om huni gitu kan. Om ngerasanya itu kayak ngeliat Iya, itu aja. Ngelihat mata merah aja, makanya ya biarpun bentuknya sudah berubah juga tetap aja. Jadi Keinget ngelihatnya kayak dulu gitu. Oh, ini di sini letak pagarnya apa, jadi masih inget banget gitu. Iya. Soalnya bener-bener yang paling takut itu saya. Jadi istilahnya buru-buru istilahnya nyebut Allahu Akbar atau berzikir gitu. Mulut aja sampai nggak bisa mangap gitu ya. Cuman itu aja sih. Heeh. Alhamdulillah ya nggak sampai kerasukan itu. Iya. Sampai lagi sampai kecebur sumur. Iya. Tengah malam kok kecebur sumur? Waduh repot Apalagi ya. nggak bisa masih mingkep Iya aja. emang Iya. sumurnya mah nggak terlalu dalam, sekitar 3 meter gitu ya. Cuman airnya itu bisa ditungguin gitu, biarpun cetek gitu ya. Misalnya 3 meter. Cuman airnya bisa ditungguin. Itu kan di depan ruko itu ada gorong-gorong air dari arah kidul, dari arah Kaler, dari arah mana itu ke situ jadi satu. Itu kalau hujan ya. Soalnya gotnya gede gitu. Situ. Jadi mungkin air serapan dari itu. Heeh. Begitu. Heeh. Kira-kira mau nambahin apa nih Bang Hadi? Cerita. Nih
serem. Banyak banget ya kisah dari Om Cecep ini ya. Ini saya juga sempat teringat kisah Om Cecep yang pernah dulu diceritain. Tapi nanti ya kisahin ke teman-temannya Iya, di iya. episode selanjutnya. Oke para pemirsa, mungkin cukup sekian kisah 1001 kisah yang diberi oleh Om Cecep. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran kita semua. Jangan Dan sampai nyalahin air nyalahin air malam-malam. Pokoknya itulah. Apalagi gelap-gelap ya. Apalagi gelap-gelap, jangan sampai kalian Ya, mungkin zaman sekarang nggak ada kali yang narik-narik sekarang kan gitu. tapi masih lah, kayaknya masih ada kali masih ada ya. Kali ya. Yang kita nggak tahu kehidupan orang. Oke para pemirsa, mungkin cukup sekian 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?